PT Waskita Karya mengantongi kontrak lebih dari 334 miliar rupiah untuk pembangunan gedung kedutaan besar India di Jakarta. Corporate Secretary Waskita Karya Ermi Puspa Yunita menjelaskan progres pembangunan gedung di kawasan Kuningan, Jakarta telah mencapai 48% per September ini. PT Waskita Karya mengantongi kontrak lebih dari 334 miliar rupiah untuk pembangunan gedung kedutaan besar India di Jakarta. Proyek ini ditargetkan selesai awal tahun depan. PT Waskita Karya mengantongi kontrak lebih dari 334 miliar rupiah untuk pembangunan gedung kedutaan besar India di Jakarta. Corporate Secretary Waskita Karya Ermi Puspa Yunita menjelaskan progres pembangunan gedung di kawasan Kuningan, Jakarta telah mencapai 48% per September ini. Angka itu lebih cepat dari target semula sebesar 45%. Gedung seluas 25.000 meter persegi tersebut terbagi dalam 3 bagian utama, yakni residence, kantor utama, dan auditorium. Selain sebagai pusat diplomasi, gedung baru ini juga memiliki peran strategis dalam keamanan regional dan kerjasama multilateral. Waskita telah merampungkan pekerjaan struktur utama termasuk pengecoran atap pada gedung residen setinggi 18 lantai. Ermi menambahkan kehadiran gedung ini diharapkan semakin mempererat hubungan India-Indonesia baik dalam diplomasi maupun kerjasama ekonomi. Adapun gedung kedutaan besar India nantinya menjadi pusat promosi investasi, memperkuat perdagangan, sekaligus ruang kolaborasi di bidang budaya dan pendidikan. Fasilitas ini juga diproyeksikan mempercepat layanan bagi warga negara India termasuk proses visa. Wakil Kepala Perwakilan India untuk Indonesia, Bijay Selvaraj, mengapresiasi kualitas konstruksi Waskita yang disebutnya sangat memuaskan dan berharap pengerjaan terus berjalan sesuai target. Berbagai sumber ada di channel. Kembali bersama kami pemirsa, Bursa Efek Indonesia resmi mencabut suspensi terhadap 3 saham perusahaan yang sebelumnya sempat dihentikan perdagangannya. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan likuiditas dan kepercayaan investor terhadap saham-saham tersebut. 3 saham yang dicabut suspensi tersebut adalah saham PT Indonesian Tobacco Tbk, saham PT Geoprima Solusi Tbk, dan saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk. Suspensi dilakukan untuk memberi waktu kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dan memperbaiki kondisi finansial. Saat ini ketiga perusahaan sudah memenuhi persyaratan BI sehingga perdagangan saham mereka kembali dibuka normal. Pencabutan suspensi ini disambut baik oleh pelaku pasar karena dapat meningkatkan volume perdagangan dan memberikan peluang bagi investor untuk melakukan transaksi saham yang sempat terhenti. BI terus memantau perkembangan serta memastikan perusahaannya tercatat taat pada regulasi pasar modal. Sejumlah analis menilai pencabutan suspensi menjadi momentum positif untuk saham-saham tersebut dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki fundamental sekaligus memperkuat posisi di pasar saham Indonesia. Investor disarankan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan kinerja perusahaan. BI berkomitmen menjaga kestabilan dan transparansi pasar modal dengan menegakkan aturan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan yang mau memperbaiki diri. Pencabutan suspensi 3 saham ini menjadi langkah positif dalam mendukung pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia. Berbagai sumber ada di channel. PT Surya Toto Indonesia Tbk berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang solid pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan manufaktur produk saniter ini terus memacu kinerja untuk menjaga momentum positif hingga akhir tahun. PT Surya Toto Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang solid. Pendapatan perusahaan mencapai 1,2 triliun rupiah pada semester 1 2025, meningkat sebesar 10,09 dari 1,09 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk saniter menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 48,72% dari total pendapatan atau senilai 586,89 miliar rupiah. Manajemen perusahaan melakukan strategi diversifikasi produk dan ekspansi pasar sebagai kunci memperkuat performa. Selain produk unggulan, peningkatan efisiensi produksi serta pengembangan kanal distribusi turut menjadi faktor pendorong hasil bisnis yang menggembirakan ini. Perusahaan optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan di semester kedua 2025 dengan fokus pengembangan produk inovatif dan peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan juga siap memanfaatkan peluang pasar dengan terus memperkuat jaringan distribusi dan kualitas produk.
Dengan kinerja keuangan yang membaik, PT Surya Toto Indonesia siap menggenjot pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri produk saniter nasional. Momentum positif ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada hari ini pada tanggal 25 September 2025, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,62% ke level 8.075,77. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.130 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.146. Adapun 229 saham mengalami penguatan, 431 saham mengalami penurunan, dan 138 saham tidak berubah atau stagnan. Ada pemirsa dari top gainers, antara lain ada Koin yang mengalami kenaikan di 6,94%, Goto mengalami kenaikan di 5,66%, FUTR mengalami kenaikan 25%, HMSP mengalami kenaikan 5,06%. Sementara dari top losers pemirsa, ada emas yang mengalami penurunan di 10,71%, Antam mengalami penurunan di 7,2%, BRPT mengalami penurunan di 5,04%, dan MDKA mengalami penurunan di 7,02%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi primer mengalami kenaikan di 1,86% dan juga properti mengalami kenaikan di 0,95%. Sementara barang baku mengalami penurunan di 2,52%, begitu juga dengan transportasi dan logistik yang mengalami penurunan di 2,43%. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk terus berupaya dalam meningkatkan eksplorasi dan pengembangan geotermal dengan kompetensi pada pekerja hingga menyusun rencana yang inline dengan tata kelistrikan nasional. Dengan hal tersebut, manajemen pun yakin target 1 gigawatt dalam 3 tahun ke depan dapat terrealisasi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menargetkan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi atau geotermal dalam 2-3 tahun ke depan mencapai 1 gigawatt. Dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 727 megawatt. Menurut Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Edwil Suzandi, untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina Geothermal terus berupaya meningkatkan kompetensi para pekerja dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal. Perseroan juga tengah menyusun rencana eksplorasi dan rencana pengembangan yang inline dengan rencana tata kelistrikan nasional, serta memastikan besaran cadangan geotermal yang dimiliki PGE. Target kami 2-3 tahun ke depan, install capacity PGE hari ini sebesar 727 megawatt. 2-3 tahun ke depan target kami menjadi 1 gigawatt dan 5-10 tahun ke depan menjadi 3 gigawatt. Jadi itu yang hari ini dikerjakan oleh tim PGE, tentunya mohon doa restu. Dengan doa restu tentunya kami sangat yakin 3 gigawatt akan mampu kami realisasikan. Pertamina Geothermal Energy juga akan terus berkolaborasi dengan para stakeholder terkait guna dapat membantu percepatan dalam merealisasikan target. Manajemen pun tetap akan melakukan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya agar ke depan dapat dengan mudah merealisasikan suatu proyek. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.